Hai Cinta, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dimanapun kalian berada. Aku mau ucapin apa kabar? Kembali lagi bersama aku di Melin World. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngebantu aku ya, udah ngedukung aku dengan nge-subscribe, nge-like, dan ya komen di video ini. Seperti biasa, di sini sudah ada 3 file kartu ya, 3 file ya. Berarti tandanya kita akan melakukan pick card, pick pile, permainan pick pile, pilihan kartu. Dan aku mohon maaf gak ada musik latar karena memang kondisinya sekarang seperti ini, mau maghrib juga, tapi it's okay, gak apa-apa. Tema kali ini adalah rezeki yang menunggumu di minggu ini, rezeki yang akan menghampirimu di minggu ini ya. Karena ini general reading dan we just for fun gitu ya. Aku harap ini bisa menarik vibrasi-vibrasi baik di antara kita semua dan juga memberikan energi-energi healing gitu ya, sekaligus memberikan seperti pencerahan jikalau nanti aku lihat ada sesuatu yang memang perlu dibicarakan, dikatakan ya. Untuk kamu yang punya ide atau mau dibacain apa, kamu bisa komen di bawah. Dan kalau kamu butuh personal reading, kamu bisa book personal reading, langsung kontak ke WA aku gitu ya, nanti aku bakal ngerespon. Disclaimer dulu, karena ini general dan tarot itu energinya bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidupmu gitu. Yang baik jadikan pelajaran, yang tidak baik rasanya kamu bisa skip dan kamu bisa pikir ulang lagi kalau merasanya itu memang resonan atau tidak. Aku harap ini bisa membantu dan juga untuk healing-healing ya. Jadi tanpa berlama-lama, inilah file 1, file 2, file 3 rezeki yang menunggumu di minggu ini. Bisa teraplikasikan kapanpun kamu membuka video ini, oke? Jadi ini untuk yang pilih file pertama ya, kita lihat dulu dari tarotnya. Oh, The Hermit. Ada The Hermit, rezeki yang akan menghampirimu 3 bulan ini. Terus ada 2 Justice, wow. Dan juga ada 5 of Wands. 5 of Wands, ada King of Pentacles. Dan juga ada The Strength ya. Ada The Hermit dan King of Pentacles, 5 of Wands. Terus ada juga The Wanting More for the Others, puts me into an energy of the abundance. And kita lihat ada kartu this. Oke. Aku harap bisa dilihat ya. Nanti kalau rasanya butuh, aku bakal tarik kartu yang lain. Nah, yang untuk pilih file pertama, kebanyakan dari teman-teman sekarang memang lagi ada konflik ya dengan yang namanya keuangan. Tapi nggak apa-apa, karena pada dasarnya konflik-konflik itu justru yang akan membuat kamu bisa lebih stabil dalam yang namanya hal keuangan, dan keuanganmu itu akan lebih kuat, lebih stabil, lebih kuat, lebih stabil gitu ya. Karena di sini kemarin itu kamu beberapa orang di antara teman-teman itu sudah melalui proses di mana berpikir panjang ya tentang apapun yang sedang kalian lakukan yang berkaitan dengan yang namanya uangnya gitu ya. Ini bisa pekerjaan, bisa bisnis, atau proyek-proyek yang lain gitu. Jadi apa sih sebenarnya rezeki yang bakal nunggu kamu di dalam waktu dekat dalam minggu ini ya? Jadi yang sebenarnya ada yang namanya kekuatan, kestabilan gitu. Bukan kekuatan yang gimana, lebih kematangan gitu ya. Matang dalam hal finansial gitu.
dan juga lebih kuat lagi gitu. Um, Justru dalam beberapa waktu ke depan itu tuh bisa uh, bisa membawa kamu pada peluang yang lebih baik lagi. Jadi kalau dibilang ini ekonominya more stable sih, bukan just more stable, tapi itu tuh lebih kuat gitu ya, dan lebih abundansinya itu tuh lebih banyak. Dalam artian gimana? Selama kamu berani menghadapi tantangan ini, keuanganmu itu sebenarnya bakal lebih baik sih gitu. Hanya saja konflik-konflik yang terjadi saat ini, apakah itu baik dari konflik internal atau eksternal, itu cuman memang harus dilalui dengan have fun, bahagia gitu. Jadi tidak seharusnya kamu bersusah, bukan bersusah, tapi lebih kayak kamu tidak seharusnya berpikir bahwa kamu akan kolaps gitu ya, atau keuanganmu tidak baik-baik saja walaupun seburuk apapun keadaannya saat ini gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus dituntut untuk berani dan mempunyai nyali terkait apapun yang sedang kamu lakukan saat ini gitu. Coba aku lihat lagi di ininya ya, di orakel yang lain satu aja. Nah, ya bener, ini tuh konfirmasi lagi bahwa seharusnya kamu itu tuh menanjak gitu. Kamu harus menanjak, tidak stuck dengan kondisi-kondisi saat ini yang terjadi. Jadi kalau ditanya harapan baik atau keadaan baik yang sedang menantimu terkait tentang finansialnya, energi baik apa, jadi itu tadi kayak bukan peluang baru, tapi lebih ke kekokohan dan ketahanan gitu. Kuncinya apa? Kuncinya kamu memang harus memiliki nyali aja gitu. Karena semakin kamu memiliki nyali, semakin kamu ingin, jadi energi abundansinya itu tuh makin lebih banyak gitu. Dan ini adalah mungkin beberapa orang ini proses yang memang kayak stuck, dan bukan stuck tapi lebih ke konflik ya, terkait dengan masalah keuangan ini bisa dari dirimu sendiri ataupun dari pihak luar gitu ya. Ada konfrontasi di sini gitu. Tapi karena kamu telah memilih jalan ini, ya kamu harus lewati ini gitu. Karena tahapnya sebentar lagi itu akan lebih ke lebih ke nyaman, kuat, kokoh, dan ya itu kamu sebenarnya sedang melindungi apa yang seharusnya kamu lindungi. Kalau kamu yang punya aset atau punya warisan atau punya apapun itu, ya memang seharusnya kamu sekarang masa-masanya berjuang, karena setelah berjuang ini kalau kamu bisa mempertahankan, ya kamu akan posisimu lebih kuat, keuanganmu juga lebih baik. Jadi itu ya apa yang menjadi kabar baiknya tentang keuangan gitu ya. Rezekinya kamu di minggu ini tuh yaitu kamu akan mendapatkan kekuatan yang besar dan kestabilan terkait dengan finansialmu. Caranya bagaimana bertahan lewati masa sulit ini, masa konfliknya, dan kamu harus lebih besar nyalinya ya gitu ya, karena apapun ceritanya kamu memang ditakdirkan sebenarnya untuk lebih baik lagi, untuk up, untuk menanjak lebih di atas gitu ya. Jadi banyak-banyaklah, kuat-kuatlah, dan sabar, santai. Ingatlah bahwa ini adalah sebuah keputusan yang telah kamu ambil dari jauh hari gitu. Aku rasa cukup sekian ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Hai, selamat datang untuk yang pilih pile 2 ya. Kita lihat rezeki yang menantimu di minggu ini gitu ya. Kita lihat, wow, ada Ace of Wands. Like this one. Terus ada Four of Wands. Wah, loh, kok ini? Ada Seven of Wands, ada Knight of Wands. What the? Jadi aku ini sih ya, one semua nih elemennya. Jadi seven of wands, ya sih. Smoky quartz, I'm your spiritual warrior. Nah itu dia. Coba aku
ke bawahkan sedikit ya, biar bisa dilihat lebih nyaman gitu. Ini sesuatu yang baik sih, kalau dibilang, kalau dibilang ini ya sesuatu yang baik sih. Dan apa ya, kayaknya ini tuh lebih ke keadaan dimana segalanya berjalan lebih cepat gitu ya, kalau kayak saat ini gitu. Dan beberapa dari teman-teman yang pilih file 2 ini baru saja melangsungkan penanganan atau selesai wisuda, atau telah melakukan melewati satu fase di mana gitu ya, satu fase di mana kamu telah satu fase di mana kamu telah merayakan sesuatu lah ya gitu ya, ada keberhasilan bagus gitu. Dan segalanya segalanya memang saat ini bergerak lebih cepat ya, lebih cepat. Dan kalau ditanya rezekinya, abudannya, itu adalah harapan-harapan kamu yang kamu tanam, usaha-usaha yang kamu lakukan itu tuh satu persatu sebenarnya akan terwujud gitu. Jadi ini bukan the finishing dari akhir, tidak. Ini bukan finishing dari akhir dari sebuah prosesmu, tapi ini tuh memang kayak potensialnya itu tuh banyak banget. Dan kalau kalian bilang memang keadaannya sekarang itu kan memang teman-teman yang pilih file ini, keadaannya saat ini kan memang lagi berjuang-berjuangnya ya gitu ya, jadi lagi berjuangnya. Jadi prosesnya tuh dari kemarin tuh sebenarnya kalian mengambil sebuah langkah atau peluang baru gitu ya. Terus kalau ini dari bisnis baru aja launching gitu ya, udah launching gitu, udah ada perayaannya ya. Sekarang tuh masanya kerja keras, dan beberapa waktu ke depan itu tuh bakalan ada kayak tawaran, justru bakalan ada datang bukan banyak sih, mungkin kalau yang baru aja bikin bisnis ini adalah beberapa waktu ke depan, dalam minggu ini kamu bakal dapat tawaran pertama kamu gitu ya, atau orderan gitu yang pertama. Kalau ya itu sih, tapi pada intinya kalian teman-teman yang pilih pada ini tuh sekarang mungkin sekarang masanya gini, tahapnya itu melakukan sesuatu, create something gitu ya, terus launching, ada perayaan, kebahagiaan di sini. Setelah ada legalnya lah di sini, seperti teman-teman membangun sebuah CV atau PT atau apa gitu, atau membuka usaha. Terus yang sekarang adalah kerja kerasnya. Jadi dalam waktu dekat itu tuh bakalan ada datang tawaran, dan satu-satu beberapa harapan-harapan itu tuh muncul dan akan terwujud gitu ya, akan terwujud gitu. Jadi sebenarnya apa yang akan terjadi gitu ya, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, sebenarnya itulah yang sebenarnya yang akan terjadi gitu. Mungkin ini perjalanannya masih panjang, cuman when you think the positive, it will become the positive. Tapi syaratnya jangan ada kata-kata ragu gitu ya, karena itu akan meruntuhkan apapun yang sudah kamu bangun gitu. Terus I'm your spiritual warrior gitu. Nah ini yang namanya almost clear needed to black smoky. Jadi apa-apa yang kamu rasa itu yang menghalangi, yang menghambat bisnismu atau yang menghambat rezekimu, kamu harus segera merilisnya. Apakah itu pikiran yang toksik, yang tidak baik, lingkungan yang toksik, atau habit kamu yang tidak jelas, atau orang-orang yang tidak baik dalam proses keuanganmu gitu ya. Contohnya nih, orang tuh teman-teman yang suka ngutang tapi nggak jelas kapan bayar gitu ya, you have to cut off them gitu. Jadi kamu harus membuang mereka gitu, dengan secara secara dari diri sendiri gitu, nggak usah ditanggepin lagi gitu ya. Karena kenapa, sebenarnya hal-hal yang buruk-buruk demikian itu tuh membuat kamu mengganggu yang namanya itu the feeling of
feeling of money gitu, feeling the abundance. Jadi istilahnya tuh kayak orang bilang tuh gini, jadi aku tuh nggak tahu ya ini relate sama atau enggak. Kalau kamu punya banyak masalah, kalau kamu punya banyak pertengkaran, jadi rezekinya itu tuh ikut seret gitu. Nah, ini posisinya kamu juga demikian. Apalagi sekarang kan memang teman-teman yang pilih PAI ini tuh lagi berjuang capek-capeknya ya, melanjutkan apa yang kemarin yang sudah dibangun gitu ya. Dan beberapa waktu ke depan kalau kalian bisa keluarin konsepnya ini, jadi kalian bisa dapat yang satu-satu harapan kalian yang selanjutnya itu tuh akan lebih nyata gitu kelihatan. Jadi ya itu tadi, yang penting kontrol yang benar ya. Jadi abu dan rezeki yang menunggumu bulan minggu ini tuh bakalan ada tawaran, dan satu-satu harapan kamu tuh bakal terwujud. Oke? Mudah-mudahan ini bisa membuat kamu lebih tenang, dan ya semoga bisa membangun inspirasi, dan juga kamu lebih tenang lah ya, lebih lebih nyaman gitu ya untuk berpikir, dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan keuanganmu gitu ya. Hanya saja tadi konsepnya apa? Rilis, kontrol energi, dan rilis apapun yang tidak baik terkait dengan keuanganmu. Contoh seperti teman-teman atau orang-orang yang suka minta utang gitu. Jadi tidak perlu ditanggapin lagi ya. Dan tetap fokus kerja keras apapun yang sedang kamu lakukan saat ini. Aku pikir cukup sekian ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini selamat datang untuk teman-teman yang pilih file 3 ya. Ini mari kita lihat ininya dulu. Mari kita lihat rezeki apa ya yang menantimu di minggu ini. The Devil. Wow. King of Swords gitu ya. Six of Swords. Ya sih. That must be something happen before ya. Kind of Cups. Ini aku nggak tahu, tapi kayaknya ini tuh ada kaitannya dengan kayak gini loh. Imbas ekonomi, the financial itu juga ada hubungannya sama yang namanya kesehatan mental, perasaan ya gitu ya. Jadi aku lihat banget di beberapa orang, pada dasarnya teman-teman yang pilih file ini tuh jadi baru move on, sedang berusaha move on gitu ya. Karena kemarin itu there is something kayak ada yang bukan menghalangi, tapi lebih ke sesuatu yang mengikat gitu, yang bentuknya itu tuh tidak baik. Apakah itu energi kayak jadi ini tuh terlepas, kalau ditanya rezekinya apa ya, rezekinya itu tuh lebih ke terhindar dari sesuatu hal yang lebih buruk lagi, atau dihindarkan dari bahaya yang lain gitu ya. Karena kemarin itu bisa saja ini dari hubungan kerja yang toksik, atau hubungan relationship gitu yang toksik ya, yang nggak baik gitu ya, yang inilah kan, dan lebih ke unlogic gitu ya, sehingga bisa aja itu tuh kamu dalam keadaan kontrol sesuatu secara finansial gitu ya, atau bisa aja ada hal lain yang bentuknya itu tuh yang mempengaruhi kematangan atau rezeki kamu gitu, finansial kamu gitu. Bisa aja ya terhalang sama tersumbat sama hal yang lain lah gitu. Dan syukurnya di beberapa waktu ke depan sekarang kamu berusaha untuk move on dari hal itu ya, untuk pindah dari posisi hal tersebut, kesulitan yang tersebut, kontrol tersebut. Ya mungkin kamu akan menerima bahwa ada beberapa hal yang itu akan menyayat hati gitu ya, yang kurang enak gitu ya. Tapi syukurnya ini tuh sebenarnya kamu sedang dihindarkan dari bahaya atau kesusahan yang lebih besar lagi sebenarnya gitu. Jadi tujuannya itu apa? Untuk kamu tuh lebih melek, gimana sih ngomongnya? Lebih santai, bukan lebih santai, tapi lebih tenang gitu ya, secara emosi, secara keadaan gitu, terkait dengan abundance ya. Kalau rezeki itu kan banyak ya bentuknya ya, terkait apapun yang
akan kamu dapatkan. Jadi ini tuh sebuah proses sih sebenarnya gitu ya. Apa yang kamu dapatkan rezekinya itu tuh ya itu tadi, kayak kamu dihindari dari mara bahaya yang lebih besar dan juga kamu akan dibuat lebih tenang gitu ya, akan bisa menjadi lebih tenang lagi. It's good to feel good. Jadi intinya apa, bentar. Jadi sebenarnya, apa yang harus kamu lakukan, you have to feel like kamu harus menerima ini, bukan harus, kamu akan menerima hal ini gitu ya sebagai dari kayak apa ya, kayak ya syukurlah gitu ya, setidaknya kalau kamu rugi, kamu nggak sampai jatuh gitu. Jadi intinya tuh gini, di dalam ketidakbaikan masih ada kebaikan gitu ya yang bisa kamu dapatkan dari apapun yang sedang terjadi gitu. Jangan lupa untuk terus selalu berpikir positif ya, merasa baik gitu ya. Karena pada dasarnya Tuhan itu, memberikan sesuatu yang tidak kita harapkan gitu ya, yang tidak kita harapkan gitu, dengan cara, bukan, Tuhan memberikan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tidak harapkan, padahal sebenarnya itu tuh Tuhan sedang, menghindarkan kita dari mara bahaya yang lebih besar. Full moon in, Taurus, detoxify, jadi memang harus kayak apa ya, ini lagi, ini tuh seperti sebuah renewable gitu, renewable. Jadi harus diperbaharui gitu. Apakah ini dalam bentuknya nanti, ada rezeki kamu itu yang diperbaharui gitu ya setelah, mungkin kemarin gagal atau kamu pindah ke suatu tempat, ada hal-hal yang diperbaharui gitu. Termasuk aku nggak tahu gimana jelasinnya, tapi yang pastinya kalau dalam rezeki ini something detoxify itu, yang nggak baiknya itu tuh dibuang gitu, yang nggak baiknya dibuang, yang salah itu diperbaiki gitu ya, ada perbaikan lagi gitu ya, renewable gitu, dan itu bertujuan untuk membuat kamu lebih long lasting, lebih peace gitu. Jadi dalam minggu ini, kapan kamu melihat video ini, eee, ya itu akan lebih banyak, kamu dengar nggak baiknya gitu ya, yang menyayat hati, tapi sebenarnya itu adalah sebuah proses untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik dalam rezekimu gitu. Apakah itu orang-orangnya, lingkungannya, tempatnya gitu ya, lingkungan atau tempatnya, itu sama aja atau waktunya gitu, atau caranya, bahkan even the manner gitu ya. Mmm, jadi kamu apa yang harus kamu lakukan itu kamu pertama harus banyak-banyak menerima gitu ya, harus think positif terhadap, apa yang kamu dapatkan saat ini gitu ya, terkait dengan rezekimu gitu ya, dan tetap fokus, bukan tetap fokus, kamu emang udah fokus, tapi lebih pertajam itu fokus kamu tentang terkait apapun yang sedang kamu inginkan, oke? Yang kamu ingin capai dalam hal finansialmu gitu. Dan kalau udah kamu tahu, misalkan ini udah nggak baik lagi, ini udah nggak available lagi buat kamu, atau ini sudah tidak layak lagi, jadi kamu harus bisa membuangnya, kayaknya bersih-bersih lah gitu dari apapun itu. Baik itu orang, barang, tempat, bahkan ya karena ini kan ada identifikasi juga bahwa beberapa orang di sini tuh bahkan sedang melakukan perpindahan tempat gitu ya. Itu sebuah upaya sih, sebuah upaya dari melepaskan dari cengkraman yang tidak baik. Aku nggak tahu ini apa, apakah ini jeratan hutang atau apa, it's okay, aku nggak tahu. Jadi yang pastinya memang itu tadi, kamu bakal dapat sesuatu kabar yang nggak baik, nggak menyenangkan hati, tapi itu sebenarnya upaya Tuhan, menyuruh semestanya gitu ya, memberikan pada semesta ini untuk, ngerilis kamu dari hal-hal yang nggak baik itu, gitu. Jadi banyak-banyaklah berpikir positif dan tetap tajam pada fokus kamu apa, gitu. Aku rasa cukup sekian ya, mudah-mudahan ini membantu untuk hanya sekedar untuk memberikan afirmasi positif, dan mudah-mudahan ini resonate. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye.